Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih? Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, tentu kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami pagi ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami dan segala aktivitas yang kami lakukan hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya akan membacakan bahagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, tertulis di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apabila kita berbicara tentang bait Allah, tentu kita akan memaknai bait Allah itu terhadap dua hal. Yang pertama, bait Allah itu sebagai tempat atau bangunan di mana di tempat itu umat akan melangsungkan peribadatan kepada Tuhan. Di dalam sejarah Alkitab, bait Allah itu dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem, dan bait Allah itu adalah merupakan pusat peribadatan bangsa Israel. Dan bait Allah itu adalah menjadi tempat yang sangat kudus dan harus dijaga kekudusannya. Orang-orang Kristen juga membangun tempat untuk melakukan peribadatan kepada Tuhan yang disebut sebagai gedung gereja. Namun, bahagian yang kedua saudaraku yang terkasih, bait Allah atau gereja adalah sebagai orangnya, yaitu orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib.
Jadi gereja itu bukan hanya sekedar gedungnya, tetapi gereja itu adalah orang-orangnya. Di dalam perkembangannya, gereja sebagai gedung banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi penolakan. Tetapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, gereja semakin dihambat, gereja akan semakin merambat. Oleh karenanya kita harus optimis ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan di dalam membangun gereja. Kita sungguh yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, di dalam renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ancaman dan tantangan di dalam pembinasaan gereja itu bukan hanya datang dari luar gereja itu sendiri, tetapi datang dari dalam gereja itu sendiri. Contohnya di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sungguh sangat besar. Namun di tengah-tengah jemaat ini banyak sekali ancaman-ancaman. Yang pertama, jemaat saling memegahkan diri dengan hikmat mereka masing-masing. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda pula. Namun mereka saling memegahkan diri satu dengan yang lain. Tentu saja ini sangat berbahaya di dalam perkembangan dan pertumbuhan tubuh Kristus itu sendiri. Yang kedua, jemaat mulai mengelompokkan diri. Ada yang mengatakan kelompok Paulus, ada yang mengatakan kelompok Apolos, ada juga yang mengatakan kelompok Kefas. Tentu saja pengelompokan-pengelompokan yang ada di dalam gereja itu akan menghancurkan gereja itu sendiri, akan membinasakan gereja itu sendiri. Oleh karenanya Rasul Paulus mengatakan bahwa bait Allah atau gereja itu sebagai orangnya adalah kudus. Oleh karenanya kita harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Artinya di dalam membangun gereja itu kita jangan menggunakan hikmat-hikmat dunia, tetapi kita menggunakan hikmat Tuhan. Apa yang berkenan bagi Tuhan. Tentu saja di dalam membangun gereja itu yang menjadi pusat dari gereja itu sendiri adalah Kristus. Artinya Kristus yang menjadi teladan kita di dalam membangun jemaat kita. Apa yang kita pelajari dari Kristus, yaitu saling melayani, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Memohon hikmat Tuhan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan gereja. Segala kemuliaan hanya ada di dalam Kristus ketika kita membangun gereja kita. Mari kita bersama-sama menjaga agar persekutuan kita adalah persekutuan yang dikehendaki oleh Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk bersama-sama membangun bait Allah, membangun gereja sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, bukan hikmat yang datangnya dari dunia, sehingga jemaat kami akan semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan secara khusus di GBKP Runggun Banjarmasin, demikian juga di Pos PI PTP Pelaihari Tambang Gulang Pulau Sari. Tuhan yang memberkati pendeta, pertua diaken dan seluruh jemaat agar dapat semakin bersatu hati melakukan tugas dan tanggung jawab marturia, koinonia dan diakonia. Apabila ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul akan kesehatan mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan. Apabila ada jemaat yang sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat, pergumulan yang luar biasa, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh pagi hari ini. Kau berkati mereka di dalam aktivitas mereka. Biarlah Roh Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik, dan seluruh aktivitas mereka Tuhan berkati mendatangkan kesejahteraan dan sukacita yang besar bagi kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan, Kau berkati agar menjadi sarana untuk menambah iman dan percaya serta pengharapan kami kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak-Mu. Dengarkanlah, sempurnakanlah syafaat kami Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memberkati kita sekalian, menjua-jua